Gak ada satupun di dunia ini yang terlahir untuk gagal. Hai diriku, aku tahu sudah cukup banyak yang kamu lalui. Sering kali kerikil menghalangi dirimu untuk bertumbuh secara utuh. Bahkan ada kalanya batu yang besar menghimpit ruangmu bernafas, membuatmu berhenti sampai hampir mau mati. Tetapi gak selamanya kamu lemah. Gak selamanya kakimu mudah goyah. Gak selamanya kamu tak berdaya. Gak selamanya hatimu bersusah. Gak selamanya tanganmu tak bisa berbuat apa-apa. Karena ada seseorang yang sayang pada hidupmu. Oleh sebab itu, dia menyediakan yang terbaik untukmu. Dan saat ini, tangannya terulur hanya untuk mengangkatmu. Tangan yang sama akan membentuk engkau, mempersiapkan engkau untuk rencana besar yang sedang menantikanmu. Maukah kau memegang tangannya? Ya, tangannya yang akan membawamu kepada banyak orang di depan sana yang saat ini, sekarang juga membutuhkan kamu untuk tidak menyerah. Saya Marcella, dan ini pertumbuhan saya. Sejak kecil saya sudah Kristen. Saya mengenal Yesus sejak saya TK karena saya bersekolah di sekolah Kristen. Tapi saya tidak benar-benar mengenal Kristus. Dan dulu saya adalah orang yang peminder dan pemalu. Karena saya kesulitan dalam menyadari nilai diri saya. Dan keberhargaan diri saya letakkan pada apa yang orang lain katakan. Saya terbiasa ditolak oleh lingkungan, pergaulan, dan sanak saudara. Dan orang tua saya bukan tipe yang suportif. Orang tua saya baik, tapi mereka cuek. Mereka hanya tidak mengerti bagaimana menanyakan kabar saya. Sehingga saya terbiasa menyimpan perasaan saya.
dan merasa bahwa saya tidak spesial, saya mudah ditolak oleh orang lain. Pertama kali saya masuk Power Youth ini karena diajak teman. Saat itu saya masih berumur 14 tahun. Saya merasa ini bukanlah suatu kebetulan. Waktu pertama kali saya datang, saya ingat saya merasa disambut oleh kakak-kakak gereja dan juga disambut oleh hadirat Tuhan. Untuk pertama kalinya saat itu saya maju di altar call dengan hati yang berserah. Pada saat itu saya ikut KKS, saya canggung banget dan gak gitu terbuka. Tapi saya senang karena PKS saya peduli sama saya, padahal saya jarang cerita sama dia. Bukannya saya nggak mau, tapi saat itu saya nggak ngerti untuk terbuka dan menunjukkan kerapuhan saya. Tapi Cici yang membimbing aku waktu itu dengan sabar ia mendekati dan mementingkan saya. Saya melihat hidupnya yang dibagikan untuk saya. Dan perlahan aku diubahkan. Aku maju selangkah demi selangkah untuk semakin serupa dengan Yesus. Karena aku mau membagikan hidupku untuk orang lain juga. Kedengarannya gampang, tapi prosesnya nggak semulus itu untuk berubah. Selama 5 tahun, aku rajin ibadah dan komsel. Dari luar mungkin kelihatannya imanku sedang bertumbuh dengan baik. Tapi sebenarnya aku nggak baik-baik aja. Masih ada hal yang nggak bisa aku terobos. Ada rasa rendah diri dan gak layak membuka diri kepada orang tua rohani saya. Dan saya sadar, saya gak boleh demikian. Ini lubang yang iblis senang ada di dalam diri saya, yang membuat saya terus jatuh, dan hal ini akan menahan kaki saya untuk maju mengejar Yesus. Aku pernah ikut Iron Culture Retreat, tapi saya gak betul-betul terbuka waktu itu. Dan 5 tahun kemudian, saya mengikuti IR untuk kali kedua. Saya pun alami pemulihan karena saya memilih untuk terbuka. Cara pikir yang negatif, rasa minder, dan keegoisan, aku memilih untuk melepaskan itu semua. Dan mulai izinkan Tuhan memberi masuk benih-benih kebenarannya, cara pikir yang benar, rasa percaya diri, kasih, sukacita, dan damai ke dalam diri saya. Dari sinilah saya tahu siapa jati diri saya, nilai hidup saya, dan tujuan hidup saya. Saat saya taat dan percaya sama prosesnya Tuhan, saya nggak nyangka ada momen di mana Tuhan memakai saya menjadi pembawa damai di tengah-tengah masalah keluarga antara papa dan mama saya. Ini bukti bahwa saat kamu dekat sama Tuhan, kamu bisa jadi jawaban untuk orang lain. Dan saat kamu rela diubahkan Tuhan, orang lain dapat diselamatkan. Saya menemukan talenta melalui komunitas ini. Saat saya bilang diri saya nggak spesial dan nggak berguna, Tuhan berkata lain, melalui orang tua rohani saya yang terlebih dahulu mengenali potensi saya dalam desain. Saya nggak percaya sama kemampuan saya, tapi dia percaya. Dan karena dukungannya, hari ini saya dipercayakan untuk mengelola desain dari Instagram Power Youth dan event-event lainnya. Saya sadar, saya masih butuh komunitas dalam mengikuti Tuhan. Karena disinilah saya dilatih dan saya mau belajar fokus pada hal yang kekal, bukan pada hal yang nggak ada gunanya. Dan akhirnya sia-sia. Makasih ya Power Youth. Dari rumah ini saya belajar. Dunia ini bukan tentang diri saya sendiri, tetapi ada generasi yang menunggu pertumbuhan saya. Mereka menantikan perubahan hidup saya, supaya mereka dapat melihat Yesus di dalamnya. Dan hidup mereka pun berubah. Kalau komunitas yang kamu temukan gak sempurna,
Tapi selama komunitas yang Tuhan tempatkan itu berusaha untuk hidup seperti Yesus, jangan pernah lepaskan. Karena ini adalah hal yang berharga, yang gak bisa dibeli oleh harta. Gue Marcel, dan ini pertemuan gue. Jadi dulunya itu gue lahir di keluarga Kristen. Dari kecil sih gue udah aktif di gereja. Dan gue udah selalu menganggap Yesus itu sebagai pahlawan dan superhero gue waktu gue kecil. Tapi semenjak gue remaja, gue udah gak pernah lagi menganggap hal itu. Karena gue merasa dari kecil udah kebiasa di gereja, dan gue melihat sebagai hal itu hanyalah suatu budaya bagi keluarga gue. Gue udah melihat hal itu udah hal yang gak penting lagi dalam hidup gue. Jadi teman gue sih udah sering ngajakin gue ke gereja, tapi gue selalu namanya nolak. Dan saat gue ke gereja pun gue juga bingung, kok gue bisa mau ya, kenapa tiba-tiba gue ada di sini. Dan suatu saat guru gue kasih gue tugas, dia suruh gue ke gereja untuk setiap minggu. Awalnya gue ragu sama tugas itu, karena gue mikir gue aja ke gereja itu udah susah banget, 2 bulan sekali. Tapi ini suruh tiap minggu. Gue ke gereja dan gue mulai aktif, setiap minggu gue datang. Dan gue mencoba untuk selalu datang tiap minggu, karena gue ada motivasi juga bisa bareng teman-teman gue. Biarpun setiap minggu gue udah ke gereja, tapi gue gak pernah mau namanya ikut komsel. Biarpun PKS gue udah sering ngajakin gue buat ikut komsel, tapi gue selalu nolak dengan berbagai alasan. Dan bahkan gue selalu kabur saat disuruh komsel. Tapi ada suatu hari di mana PKS gue udah bener-bener berdiri di ambang pintu, dan gue gak bisa lagi namanya kabur, karena dia udah ngajakin gue dan nyuruh gue komsel. Akhirnya gue memutuskan untuk ikut komsel. Awalnya gue happy karena ada banyak teman-teman gue, dan gue senang banget gue bisa komsel tuh gak bosan ada teman-teman gue. Dan awalnya gue mengira bahwa motivasi ke gereja adalah karena teman-teman gue. Tapi gue gak nyadar kalau Tuhan tuh pelan-pelan ngumbahin fokus gue dari teman-teman gue kepada hadiratnya. Awalnya gue kira gue bakal sedih banget karena teman-teman gue udah pada hilang semua. Tapi ternyata Tuhan udah ubahin fokus gue kepada hadiratnya. Dan bahkan sekarang gue tahu kenapa gue harus ke gereja, bukan untuk teman-teman gue, tapi gue datang untuk mencari Tuhan. Gue seorang yang teoritis dan kritikal dalam hal berpikir. Bahkan gue selalu berpikir kalau keberadaan Tuhan tuh ada nggak sih? Gue selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dan PKS gue nggak pernah mau nyerah namanya menangani pola pikir gue. Mau gue berpikir kayak apapun, dia bakal selalu membawa gue kepada Tuhan. Dan gue bersyukur karena gue mendapatkan seorang PKS yang benar-benar selalu membawa gue, pola pikir gue, hati gue kepada Tuhan. Menurut gue salah satu titik terendah gue itu saat dimana PKS gue pindah gereja. Karena di saat itu adalah dimana gue mengalami salah satu transisi yang lumayan besar dalam hidup gue. Gue pindah dari sekolah ke dunia perkuliahan, dan saat itu PKS gue gak ada buat gue. Dan bahkan gue dihadapi dengan berbagai pergumulan, dan menurut gue itu berat banget. Dan di saat itu gue dimana benar-benar merasa sendiri, dan merasa benar-benar gak tahu mau ngomong ke siapa, mau ngandelin siapa. Caranya gue bangkit itu, mungkin PKS gue yang lama udah pindah gereja. Tapi di saat itu Tuhan kirimin gue ke Yusuf dan CFE. Mungkin mereka nggak bisa kayak PKS gue yang dulu, karena mereka punya banyak anak, dan mereka harus memfokuskan juga anak-anak yang lain. Tapi di saat itu Tuhan sadarin gue banget, kalau masa-masa di mana gue dilayani itu udah berakhir. Sekarang ada masa-masa di mana gue melayani orang lain. Dan di saat ini juga Ko Yusuf CFE memberikan gue kesempatan untuk melayani dalam pengembalaan. Dan Tuhan confirm banget ke gue kalau chapter gue yang lama sudah berlalu. Ini chapter baru gue. Lembaran yang lama sudah berakhir. Sekarang lembaran baru, di mana gue harus namanya melayani orang lain dan bukan lagi dilayani. Di mana namanya gue harus merangkul orang lain dan memperhatikan orang lain. Dan di masa ini, masa di mana gue terjun dalam dunia pelayanan dan pengembalaan. Di dalam hal ini gue belajar namanya melayani orang lain, mengerti orang lain, menemani orang lain, berdoa untuk orang lain, dan bahkan membayar harga dan waktu serta tenaga bagi orang lain. Saya belajar untuk tidak egois, untuk merendahkan diri saya, dan gue juga belajar untuk gak mau namanya menang sendiri.
gue belajar sih gimana namanya tuh mencintai komunitas, dan juga bahkan gue bukan sekedar mencintai doang, tapi gue harus namanya juga menjaga generasi dan komunitas gue. Dan gue harus namanya rela berkorban demi generasi. Dan gue juga harus belajar namanya menerima diri gue sendiri serta orang lain. Dan gue nggak pernah sih nyangka kalau Tuhan bakal bawa gue ke titik ini. Gue belajar di mana titik terendah gue itu bisa Tuhan jadikan sebagai suatu titik untuk mengangkat gue, dan bahkan untuk bangkit dan berubah demi generasi ke depan. Melalui komunitas ini, Tuhan memproses gue bukan hanya untuk mengalami pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang disertai dengan kemajuan supaya gue semakin serupa dan segambar dengan Yesus.